Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akila Islamia. Saya dari kelompok satu. Di sini saya akan membuat video tugas praktikum algoritma dan pemrograman bab 3, yaitu pernyataan kondisi. Di sini saya akan mengerjakan soal nomor 2, yaitu program user atau cek zodiak. Ini adalah soalnya. Langsung saja, kita ke sini, ke blog aplikasi ini, ya, code block. Nah, jadi di sini aku bakalan pakai C++ ya buat bikin programnya. Nah, di sini ada input IOStream. Input IOStream itu untuk memanggil fungsi-fungsi seperti cout, cin. Dan using namespace std itu buat biar fungsi std-nya tuh bisa langsung kepake tanpa harus ditulis pada awal tiap kalimat. Dan int main itu untuk semua fungsi-fungsi yang ada di sini, ya. Jadi dia memanggil semua fungsi di C++ ini. Nah, di sini ada kurung kurawal. Kurung kurawal itu menandakan awal sama akhir program. Nah, di sini ada variabel integer, bertipe integer, variabel pilihan. Di sini ada cout. Nah, cout ini tuh untuk menampilkan teks pada outputnya nanti. Nah, dan si in ini bakalan memasukkan apa ya, di variabel saat kita menginput pada teks masukan pilihanmu itu inputannya bakalan masuk ke variabel pilihan. Nah, di sini langsung ke pernyataan kondisi. If ya, if kalau pilihan atau kita nginput di pilihan itu sama dengan satu. Nah, di sini ada kurung kurawal. Nah, kurung kurawal ini tuh jadi dia bakalan apa ya, kondisi if yang ini dia tuh berlaku buat program yang ada dalam kurung kurawal yang ini. Jadi misalkan kalau if tuh pilihannya sama dengan satu dan input user memenuhi kondisi ini, dia bakalan langsung me, apa ya, me- me- memi- dia bakalan kayak misalkan pilihannya satu kan mengecek zodiak dengan tanggal lahir. Nah, jadi dia bakalan langsung meminta user atau pengguna menginput tanggal sama bulan. Nah, misalkan ini si out, masukkan bulan lahirmu, dia bakalan kesimpan di variabel BLN atau bulan. Masukkan tanggal lahirmu, dia bakalan nyimpan di variabel TGL atau tanggal. Nah, di sini tambahin lagi string zodiak. Kenapa pakai string? Karena di sini tuh tipe datanya itu zodiaknya itu pakai angka, pakai huruf bukan angka. Jadi dia pakai tipe data string. Nah, di sini tuh kita pakai ini ya, apa ya, if, nested if atau if bersarang karena kita cek dua if gitu. If-nya tuh ada beberapa macam gitu. Jadi if sarang tuh ada beberapa tingkat tingkat tipe tipe if-nya gitu ya. Nah, di sini tuh ada tingkat dua. Ini tingkat pertama. Ini tingkat keduanya. Tuh, ini pakai else if ya. Jadi kalau misalkan dia milih satu mengecek zodiak dengan tanggal lahir, dia bakalan disuruh input tanggal sama bulan lahir. Nah, di sini ada string zodiak. If kalau misalkan bulannya itu sama dengan 3, bulannya itu sama dengan 3 dan tanggalnya itu kurang dari atau sama dengan 21, di, ini or ya, atau bulannya itu sama dengan 4 dan tanggalnya itu
lebih dari 19, dia bakalan masuk ke zodiak Aries. Nah, kalau misalkan pernyataan ini sudah terpenuhi, dia tidak akan mengecek pernyataan yang di bawahnya lagi, yang ini. Dia tidak akan mengecek sampai yang ini lagi, kalau misalkan yang ini sudah terpenuhi. Tetapi kalau misalkan yang ini tidak terpenuhi, if zodiak Aries ini tidak terpenuhi, maka dia akan mengecek yang di bawahnya atau else if. Kalau misalkan bulannya itu sama dengan 4 dan tanggalnya itu kurang dari 20, atau bulannya itu sama dengan 5 dan tanggalnya lebih dari 20, dia bakalan cetak zodiak Taurus. Begitupun selanjutnya sampai selesai sampai else ini. Nah, kalau misalkan tidak ada data atau tidak ada inputan yang sesuai dengan yang ada di sini, dia bakalan langsung ke else atau dia bakalan mencetak tidak diketahui karena tidak ada yang input di sini. Nah, dan di sini ada si out, zodiak kamu adalah ini tuh buat tampilannya nanti. Jadi tampilannya itu kalau misalkan dia memenuhi if yang ini tuh Aries, dia bakalan muncul teks di outputnya itu zodiak kamu adalah titik dua Aries begitu. Dan NL di sini tuh untuk membuat paragraf baru biar tidak kecampur gitu ya. Nah, kalau misalkan if di sini tidak terpenuhi, atau pilihannya nanti, ini kan pilihannya ada satu sama dua, atau pilihannya nanti dia milih dua, berarti dia langsung ke else if ya, pilihan sama dengan dua. Nah, di sini juga sama pakai kurung kurawal yang di sini tuh. Nah, tapi kalau misalkan dia tidak memilih satu atau tidak memilih dua, dia bakalan langsung mencetak pilihan tidak tersedia dan programnya akan langsung berakhir. Sini dia sendiri nih dalam kurung kurawal ini karena cuman dia yang diproses gitu ya. Nah, tapi di sini kalau misalkan user atau penggunanya milih dua, di sini ada variabel pilih zodiak. Jadi di sini user tinggal milih zodiaknya aja. Zodiaknya itu yang mana? Di sini kita list dulu ya, masukkan zodiak untuk drama. Ini untuk paragraf baru atau baris baru ya. Jadi dia nanti ke bawah pada sakti. Nah, ini nih, sein pilih zodiak. Jadi nanti di sini masukkan nomor zodiakmu ini bakalan berisi variabel dari pilih zodiak. Nah, kayak ini misalkan. If pilih zodiak sama dengan satu. Kalau misalkan nanti pengguna atau usernya menginput satu, dia bakalan keluar si out energi positif. Nah, kalau misalkan ini kondisinya sudah terpenuhi, dia tidak akan mengecek kondisi yang di bawahnya lagi. Sama seperti yang di atas tadi ya, yang cek zodiak, kan cek ramalan. Nah, begitu pun juga yang ini. Kalau misalkan yang ini tidak terpenuhi, dia bakalan cek yang ini. Hmm. Kalau misalkan user input 2, dia bakalan si out tetap tenang. Dan begitu juga. Kalau misalkan tidak ada, usernya menginput angka lebih dari 12 atau kurang dari satu, dia bakalan muncul atau mencetak nomor zodiak tidak tersedia karena tidak ada di sini. Oke, segitu saja penjelasan program ini. Di sini aku bakalan langsung play ya. Nah, coba jalanin programnya. Nah, di sini aku bakalan coba yang saat ini dulu yang mau cek zodiak dengan tanggal lahir. Tuh. Nah, di sini tadi tuh udah pilih satu, jadi disuruh input bulan sama tanggal. Sini bulan 7 sama 9. Nah, jadi di sini zodiak kamu adalah sensor. 7 9. Sini, kita lihat. Nah, zodiak sensor. Itu nih, bulannya sama dengan 6, tanggalnya kurang dari 21. Tadi aku bilangnya sama dengan 7 ya. Tuh. Dan tanggalnya tuh lebih dari atau sama dengan
zodiaknya tuh bakalan sensor. Bentar, masih. Wait, mana tadi? Terus kita bakalan coba jalanin lagi programnya. Coba yang nomor 2 ya. Kita masukkan ramalan. Nah, di sini kan disuruh milih nih. Tadi zodiak aku tuh ada di 4 ya sensor. Kita coba 4. Masih 4. Bentar. Nah, perasaan peka. Dia bakal muncul output ini ya. Tadi di sini ada perasaan peka tuh. Tadi di 4 ya, aku pilih 4. Nah, ini dia bakal muncul yang ini karena kondisi di atas ketiga ini tidak terpenuhi dan di bawah yang terpenuhi cuma yang ini. Oke, selanjutnya aku bakalan cek, aku bakal jelasin flowchartnya. Langsung ke flowchart. Di sini flowchartnya lumayan agak ribet. Di sini ada mulai, mulai itu oval, jajar genjang itu untuk input dan output, sedangkan belah ketupat itu untuk pernyataan if else, pernyataan kondisi true atau false. Nah, di sini kan kita input nih variabel pilihan. Kalau misalkan variabel pilihannya itu sama dengan satu dan itu memenuhi kondisinya atau user input satu, dia bakalan langsung menyuruh kita untuk menginput variabel tanggal dan bulan. Tetapi kalau misalkan dia tidak memenuhi, dia bakalan langsung ke, nah ini tuh tanda untuk me, apa ya? Tanda untuk melanjutkan ke halaman baru. Jadi ini tuh seperti offline connector, simbol offline connector. Jadi seperti ini, dia bakal lanjut ke sini, sini. Nah, jadi kalau misalkan dia tidak memenuhi, dia bakalan lanjut ke pilihan kedua. Dan kalau misalkan pilihan kedua juga tidak memenuhi atau pilihan sama dengan dua, atau user tidak menginput satu atau tidak menginput dua, dia bakalan langsung mencetak pilihan tidak tersedia dan langsung ke N. Tetapi kalau misalkan usernya menginput satu dan itu tuh kondisinya memenuhi, dia bakal menyuruh input variabel tanggal dan bulan. Nah, di sini kalau misalkan bulannya tuh 3 dan tanggalnya tuh kurang dari 21, kurang dari atau sama dengan 21, or atau bulannya itu sama dengan 4 dan tanggalnya lebih dari sama dengan 19. Kebalik ya ini. Ya, gitulah kira-kira. Bukan lebih dari, bukan kurang dari, kebalik nih, Mas. Kalau misalkan ini ya, bulannya sama dengan 3 dan tanggalnya tuh lebih dari sama dengan 21, maka bulan itu, maka maka dia bakalan ngecetak kalau misalkan terpenuhi true ya, dia bakal lebih dari lebih dari atau sama dengan 21, or bulan 4 and tanggal kurang dari sampai 19, dia bakalan ngecetak atau si outnya itu Aries. Dan kalau misalkan dia tidak memenuhi kondisi ini, dia akan mengecek kondisi yang di bawahnya. Kondisi yang di bawah semuanya sampai selesai. Nah, kalau misalkan dia terpenuhi di awal, dia bakal langsung ngecetak N. Selesai. Dan kalau misalkan tidak ada yang memenuhi semua kondisi yang ada di sini, dia bakal langsung mencetak tidak diketahui dan langsung N atau selesai. Nah, di sini tuh ada pilihan kedua, atau kalau misalkan user input 2 dan itu tuh memenuhi, tidak, kalau misalkan tidak memenuhi, dia bakalan langsung ke pilih, mencetak pilihan tidak tersedia dan langsung selesai. Tetapi kalau misalkan dia memenuhi,
kita bakalan disuruh memproses pilih zodiak, ya, memproses pilih zodiak, proses ya, kita menginput pilih zodiak. Ini harus dijajar benjang, pilih zodiak. Nah, terus ini ada pilih zodiak. Misalkan tuh dari sini ya ke sini. Misalkan user input input satu, dia bakalan keluar energi positif, terus langsung ke selesai. Kalau kalau misalkan ini sudah terpenuhi, dia tidak akan ngecek ini lagi semuanya ini. Tidak akan dicek. Tetapi kalau misalkan ini tidak terpenuhi, ini tidak terpenuhi, ini tidak, yang terpenuhi itu. Ini dia tetap bakalan mencetak kreativitas, tumbuh, terus langsung selesai. Tetapi kalau tidak ada user tidak menginput angka satu sampai angka 12, dia bakalan ngecetak nomor zodiak tidak tersedia dan langsung ke selesai. Programnya langsung selesai. Oke, sekian, terima kasih. Demikian penjelasan video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.